Sahabat Matanera, tensi politik menuju putaran Pilpres 2024 sudah semakin ramai. Rapat dan konsolidasi masing-masing partai gencar terjadi. Berita-beritanya pun membanjiri lini masa media sosial kita. Sampai saat ini sudah sekitar 7 tokoh dan sekaligus elit partai politik yang dideklarasikan dan diusung oleh partainya masing-masing menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Namun, dari 7 tokoh tersebut kini mengerucut ke 3 tokoh. Ketiga sosok tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari sisi elektabilitas, ketiganya berada di posisi 3 besar elektabilitas tertinggi. Kita ketahui bersama, ketiga tokoh ini juga sudah dideklarasikan oleh masing-masing partai pengusung. Pak Ganjar didukung oleh PDI Perjuangan, Pak Prabowo diusung oleh Partai Gerindra, sedangkan Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Khusus untuk Pak Anies, semenjak purna tugas dari Gubernur DKI Jakarta dan kemudian dideklarasikan capres oleh Partai Nasdem, sudah melakukan safari politik ke hampir seluruh daerah di tanah air. Safari politik beliau dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Namun elektabilitasnya belum melampaui sosok Prabowo dan Ganjar. Baik Ganjar, Prabowo, dan Anies, elektabilitas mereka belum mencapai titik psikologis yang aman. Oleh karena itu, tugas berat ketiganya dan partai pengusung serta pendukung masing-masing ke depan adalah mendongkrak elektabilitas. Pak Ganjar sendiri baru dideklarasikan oleh PDIP, tepatnya 1 hari sebelum Lebaran dan pada hari Kartini. Pasca dideklarasikan, euforia dukungan dari kalangan masyarakat dan parpol muncul ke ruang publik. Khusus untuk dukungan partai politik, Pak Ganjar langsung mendapatkan dukungan dari Partai Hanura, PSI, dan P3. Beberapa partai menengah juga diprediksi mengarahkan dukungan ke Pak Ganjar. PAN santer diisukan akan mendukung Ganjar. Netizen dan beberapa kelompok masyarakat ramai-ramai merekomendasikan sosok yang berpotensi menjadi calon wakil yang akan mendampingi Pak Ganjar. Calon wakilnya pernah secara gamblang disebut oleh Pak Jokowi. Memang sih Pak Ganjar disebutkan sebagai sosok yang paling cocok untuk melanjutkan program strategis Pak Jokowi. Berbeda dengan Pak Anies, semenjak dideklarasikan pertama kali oleh Nasdem, kemudian menyusul PKS dan Demokrat, sampai sekarang ini belum mendapatkan tambahan parpol pengusung. Ketika parpol tersebut mengusung nama Koalisi Perubahan, menurut saya deklarasi Ganjar dan berbagai manuver politik beberapa hari terakhir ini membuat partai politik Koalisi Perubahan menjadi gamang. Hal tersebut diperparah oleh problem internal Koalisi Perubahan yang sampai saat ini belum mencapai kata sepakat soal calon wakil Pak Anies dalam Pilpres nantinya. Mengapa demikian? Itulah realitas politik kita. Suka atau tidak sekarang ini, masyarakat kita sedang ramai-ramainya membicarakan Pak Ganjar yang dideklarasikan oleh PDIP. Jujur saja, euforia masyarakat terhadap penetapan Pak Ganjar sebagai capres sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kejeniusan Bu Megawati dan PDIP yang mengumumkan keputusan mengusung Pak Ganjar pada hari Kartini dan 1 hari sebelum Lebaran. Selain itu, ada fakta menarik yang terjadi setelah Pak Ganjar diumumkan menjadi capres. Fakta tersebut adalah soal frasa atau semacam label yang kemudian disematkan kepada Pak Anies dan Pak Ganjar, yaitu soal petugas partai dan petugas rakyat. Mereka dengan sangat sumaringah mengatakan Pak Anies adalah petugas rakyat, sedangkan Pak Ganjar adalah petugas partai dan utusan oligarki. Mereka dengan sangat percaya diri menyebutkan bahwa Pak Anies berasal dari rakyat. Dalam hal ini sesuai dengan status beliau saat ini sebagai masyarakat biasa, mantan gubernur DKI. Saya secara pribadi menilai istilah-istilah seperti ini sangat disayangkan. Bahkan kita bisa katakan bahwa hal tersebut hanya untuk meriuhkan suasana ruang publik. Kita perlu ketahui, baik Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo sama-sama petugas partai dan petugas rakyat. Nanti ketika menang dalam kontestasi Pilpres, kemudian kembali ke mode petugas partai. Ketiganya sama-sama petugas partai. Saya dan barang tentu sahabat Matanera juga sepakat untuk mulai menagih gagasan dari masing-masing capres dan tim pendukungnya. Untuk para tim pendukung masing-masing calon presiden, ayolah keluar dari pembahasan soal isu-isu yang remeh, tidak bermanfaat dan miskin gagasan seperti itu. Sudah saatnya mulai membicarakan ide atau gagasan yang hendak dilakukan untuk Indonesia, khusus untuk politisi dan tim koalisi perubahan. Sudah waktunya mulai membahas dan mempublikasikan ide atau gagasan konkret yang hendak diperjuangkan. Sudah banyak waktu yang berlalu bagi Pak Anies dan koalisi perubahan,
tetapi belum juga menjelaskan apa saja program yang akan dikerjakan nantinya sebagai gambaran bahwa Pak Anies akan membawa sesuatu yang berbeda dari pemerintahan Pak Jokowi. Sampai sekarang ini, Pak Anies dan Koalisi Perubahan masih berputar soal hal-hal abstrak dari isu pentingnya perbaikan, keadilan, dan demokrasi. Dengan kata lain, hal-hal abstrak tersebut belum diterjemahkan ke dalam program-program yang akan dilakukan di masa mendatang. Publik perlu tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau menjadi Presiden Indonesia. Apakah dia mau melanjutkan kerja baik Presiden Jokowi? Apakah beliau mau siap kerja keras, misalnya membangun IKN, atau malah dia akan terjebak dalam politik menghapuskan jejak kepemimpinan sebelumnya? Publik wajib mengetahui sikap politik seperti itu. Kita juga mesti tahu, kalau hari ini kita berbicara tentang Capres 2024, maka perlu kita ingat bahwa kepastian final soal sosok yang akan mengikuti kontestasi adalah ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena tanggal penetapan tersebut masih beberapa bulan lagi, maka potensi soal kocok ulang terhadap sosok capres dan koalisi partai masih sangat terbuka. Politik pilpres kita sangat dinamis, serentak, pragmatis. Anjuran saya untuk sahabat Matanera, di tengah keriuhan informasi soal Capres 2024, kita juga mesti memperhatikan dan membaca sosok yang betul-betul layak untuk dipilih. Lihat secara mandiri informasi tentang mereka, soal rekam jejak dan visi misi. Jangan termakan kata-kata indah, tidak konsisten pula. Hendaknya belajar dari pengalaman masa lalu, baik di Pilpres dan Pilkada. Kalau terindikasi pernah memainkan politik identitas, sebaiknya kita skip saja calon presiden seperti itu. Silahkan berpikir mandiri demi keadapan dan kemajuan Indonesia. Saya perlu ingatkan kembali, baik Pak Anies, Pak Ganjar, ataupun Pak Prabowo, sekarang ini ketiganya sama-sama merupakan petugas partai yang akan merebut kepercayaan masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Selain itu, bisa menjadi pengetahuan bersama kita bahwa pada tahun 2024, Pilpres dan Pileg masih milik oligarki dan mereka yang ingin kekuasaannya terus langgeng. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.